سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh, insyaallah dilanjut tilawah, tahsin, tafsir, tadabbur Al-Quran, yang mudah-mudahan senantiasa Allah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Muqaddimah sudah tadi saya bacakan di awal. Mari kita langsung saja menuju ayat 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82. Kita baca sama-sama terlebih dahulu, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azimun innahu laqur'anun karim innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun fi kitabim maknunin la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Diulangi ibu-ibu. Nggih. Ibu-ibu bersama-sama nggih? Atau satu persatu? Tapi ibu-ibu, ada siapa nih? Sudah bersama-sama aja, monggo ibu-ibu, monggo. A'udzu bis diulangi, dibenarkan sekalian Bu, mengendak kulino mengke ya. Oke, lanya kurang panjang, monggo. Monggo. Langsung monggo. Fala uqsimu terus
Monggo kalih kula monggo, ibu-ibu lagi monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azimun innahu laqur'anun karim innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun fi kitabim maknunin la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Monggo Bapak-bapak, sekarang Bapak-bapak bersama-sama monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azimun innahu laqur'anun karim. Ulangi. Innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun fi kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sama-sama monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azimun innahu laqur'anun karim innahu laqur'anun karimun fi kitabim maknun fi kitabim maknunil la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Shadaqallahul azim. Fu monggo. Futihat, kita sudah dibukakan Al-Qur'an nggih. Fu monggo. Fusilatil Qur'an. Sekarang kita akan dijelaskan Al-Qur'an. Fadhkurullaha monggo. Selanjutnya mari kita setelah dijelaskan kita berzikir, mengingat, zikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfir monggo. Kemudian kita banyak beristighfar, banyak mohon ampun, mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Fu fa fa.
futihat wa fusilatil Quran fadhkurullaha fastaghfir. Al-Quran surah Shad ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran ini, anzalnahu, yang Allah turunkan, ya, Al-Quran itu kepada ilaika, kepadamu wahai Rasul Muhammad, dan kamu itu untuk semuanya, untuk semua umatmu nanti sampai hari kiamat. Mubarak, kitab Al-Quran itu penuh berkah, penuh keberkahan. Lihat baru agar supaya kamu saling suka bertadabur, agar kalian itu melakukan tadabur. Apa itu tadabur? Apa itu? Mengucapkan, membaca dengan lisan, terus memahami dengan akal pikiran, terus menghayati dengan perasaan, dengan hati, terus merenungkan, terus memetik hikmahnya, terus menjadikannya sebagai pedoman hidup, terus memohon pada Allah untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat baru penuh berkah, maka kamu harus wajib melakukan tadabbur. Tadabbur lesannya membaca, mohon ya. Sudah ya tadi ya? Sudah ya? Sudah ya? Lidahnya sudah membaca. Terus akal pikirannya apa? Akal memikirkan, merenungkan. Ngangen-ngangen, menganalisa. Pikirannya berjalan. Terus hatinya, kalbunya menghayati, merasakan. Aduh, Masya Allah. Terus memetik hikmah di dalamnya, terus berusaha menjadi sebagai pedoman hidup dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus namanya Ibnu Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran sampai khatam ya, ngatam ke Quran sampai khatam, kalah dengan tadabbur satu ayat. Tadabbur satu ayat lebih baik daripada ngatam ke Al-Quran. Faqira'atu ayatan bitafakkuri wa tafahum khairun min qira'atin khatamihi bi khairi tadabbur. Jadi membaca satu ayat dirasake lesannya, pikirannya, menghayati, direnungkan seayat dulu. Itu lebih baik daripada ngatam Quran 30 juz membaca tanpa tahu arti. Kata begitu. Mari kita bersama-sama masuk dengan tadi tilawah sudah, masuk dengan tafsir dan tadabbur. Fala uqsimu, kemarin sudah, maka sungguh-sungguh uqsimu, ingsun Allah bersumpah, bima waqi'in nujum, Allah sumpah menyebut makhluknya, namanya mawaqi'in nujum, tempat peredaran bintang, tempat timbul tenggelamnya bintang, itu disebut bahasa ilmiahnya adalah galaksi. Galaksi itu apa? Tempat
tenggelamnya bintang-bintang yang ratusan triliunan bintang. Matahari itu bintang. Matahari bintang, dan matahari itu dikupengi, dikelilingi planet 8, Ibu. Matahari dikupengi planet 8. Salah satunya bumi, Ibu. Dikelilingi, dan matahari di tengah, pusat, dikupengi dengan 8 planet. Bumi itu planet. Apa bedanya bintang dengan planet? Planet itu apa? Tidak mengandung api. Tidak bercahaya. Kalau bintang bercahaya. Ya, paham? Ada sumber apinya. Kan kemarin sudah kita bahas lama. Allah bersumpah demi galaksi. Lah apa 8 itu diantaranya? 8 yang mengelilingi matahari itu apa? 1. Merkuri. Merkuri cedak dengan matahari, Bu. Jaraknya hanya 48 km. Dari sini Semarang, Bu. Besarnya berapa? Cedak matahari hanya 48 km. Besarnya apa? 5.000, kalau di Sigar garis tengah 5.000 km. Di Surabaya Merauke. Niku bundar di Sigar, ini bentuknya Merkuri, cedak srengenge. Dekat hanya 48 km. Panas atau dingin? Panasnya Masya Allah. Niku Merkuri, cedak. Dengan srengenge, cedak dengan matahari. Terus apa berikutnya? Venus. Venus berapa? Kalau tadi, kalau Merkuri itu dekat, ya hanya 48 km. Kalau Venus, mundur lagi, berapa jaraknya itu? 108 juta kilometer yang srengenge. Jadi kalau Venus ke matahari, itu butuh 180 juta kilometer. Kalau Merkuri tadi, yang ngubengi srengenge, Merkuri itu ngubengi apa? Mengitari matahari. Merkuri tadi. Berapa? 88 hari kempot, Bu. 8 hari. Jadi Merkuri ngubengi srengenge niku 88 hari. Kuwi gathuk, Bu. Tak 88 hari itu kempot apa jenenge? Full apa jenenge? Nutup Merkuri. Berikutnya lagi Venus yang jaraknya 108 juta kilometer, ya, Bu. Kalau ngelilingi matahari, ngubengi srengenge, mengelilingi matahari, butuh waktu berapa nih? 280 juta kilometer, apa? Ya, maaf, butuh apa namanya? 288 hari, maaf. 288 hari. Iso kemput, iso apa? Iso nutup. Itu Venus. Setelah itu bumi, nah ini bumi. Jaraknya ke matahari berapa? 150 juta kilometer. Mengelilingi matahari berapa? 365 hari, setahun. Ika kayak nutup. Jadi bumi ini mengelilingi matahari, 365 hari itu baru apa namanya? Baru apa? Nutup kemput. Nah, bumi. Terus apa lagi belakangnya? Mars, itu jauh lagi, gitu. Ada 8 itu yang ngubengi matahari. Bumi masih dikubengi apa? Satelit namanya bulan. Bulan ini ngubengi bumi, bro. 27 hari, pitul dina itu kemput, ya, nutup. Itu benda-benda angkasa. Mawa ke nujum betapa besarnya dasarnya sumpah Allah tentang galaksi-galaksi itu baru Bima Sakti. Belum ada lagi namanya galaksi Andromeda yang di luar itu. Artinya tuh Masya Allah betapa kuasa Allah tuh di angkasa raya tuh subhanallah dasar adim maha agung. Itu sumpah Allah kemarin sudah kita bahas betapa agungnya sumpah Allah
menyebut galaksi-galaksi tersebut, dan itu ketika manusia disuruh berpikir tentang galaksi itu, manusia menjadi apa, Bu? Aduh, betapa kecilnya manusia, betapa besarnya manusia Allah Subhanahu wa taala. Kanten nggih? Kanten nggih? Bumi sama Venus meh padha kok. Bumi sama Venus itu meh padha ngoten lho. Sama, hampir sama, besarnya hampir sama. Itu kemarin Allah bersumpah dengan galaksi, tempat peredaran timbul tenggelamnya bintang, yang bintang jumlahnya jutaan, miliaran, triliunan bintang. Paham ya? Wa innahu laqasamul law ta'lamuna adzim, dan sesungguhnya sumpah itu sungguh-sungguh, lam taukid no, laqasamun yakti teman-teman merupakan sumpah, lau sekiranya ta'lamuna kalian semuanya mengetahui, dari ilmun asalnya. Kalau tasrif fi'il mudhari' itu apa? Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Ayo siapa yang pernah di Jombang itu ya? Ta'lamu, ta'lamani, ta'lamuna. Gitu lagi. Terus? Apa lagi? Apa? Ta'lamu, ta'lamani, ya'lamna. Ta'lamina, ta'lamani, apa? Lamunna. Terus apa? Apa lagi? Ta'lamina, ta'lamani, apa? Ta'lamna, ta'lamuna. Loh. Dari ilmu asalnya. Kalau sekalian engkau mengetahui, gitu? Engkau kalau sekalian kamu mengetahui, azim itu amat agung, amat besar sekali sumpahnya Allah itu. Sumpahnya Allah, Pak. Di benda-benda angkasa itu isinya, Bu, api, gunung berapi, ya, debu, panas, ya, ngeri itu. Ya, Masya Allah. Nih, kemarin ini mulai sedikit kemarin, sumpah Allah tentang apa, menggunakan galaksi manusia agar berpikir di atas, di sana, betapa kecilnya manusia ini. Kalau sebelumnya ada hamba Allah yang meragukan hari kebangkitan, ditangeke kecil, kowe iki apa? Gitu, menungso. Lah nggawe sing napa? Bintang lebih besar daripada matahari aja ada kok, Matahari lebih gede ketimbang bumi. Masih ada yang gede lagi, ya. 1.700 kali besarnya lagi, yang paling jauh kemarin ya, Sekuti itu ya, paling ada kok. Kowe menungso kecil, gitu. Jadi manusia setelah berpikir menggunakan ta'lamun, ilmu, betapa manusia itu, aduh, kecil banget ya. Sangat mungkin, bahkan pasti ya, kiamat itu akan terjadi, kebangkitan itu akan terjadi. Masuk berikutnya sekarang, sekarang ini kemarin sudah, sekarang kita masuk di sini. Ayat berapa? 77, maka. Innahu, maka. Inna tu sungguhnya, hu Al-Quran, la Quran, maka. Al-Quran ya, innahu Al-Quran, maka. Sesungguhnya hu Al-Quran itu, karimun, maka. Benar-benar kitab Allah yang maha mulia. Allah benar-benar mulia. Kitab Allah yang sangat mulia. Sesungguhnya Al-Quran apa? Kitab yang amat mulia. Penjelasannya pun ngeten. Unzila asrafil kitab. Kemuliaan Al-Quran itu apa, Bu? Diturunkan sebagai kitab yang mulia, bi asrafil luhat, dengan bahasa yang mulia, ala asrafil rasul, dengan rasul yang mulia, terus bisa farati asrafil malaikah, melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril, serba mulia, terus bahkan hadir fi asrafi, biqa'il ard, diturunkan di tempat yang amat mulia, maka al-mukarramah amat mulia, terus
Bab tata anzalahu fi asrafi fi suri as-sanah wa Ramadan. Diturunkan di bulan yang amat mulia. Jadi Quran apa? Kitabnya mulia, bahasanya mulia, diturunkan Rasul yang mulia, turunkan di kota tempat apa? Yang amat mulia, ya, Makkah Mukarramah, ya, gitu, amat mulia, diturunkan di bulan yang amat mulia, bulan suci Ramadan. Jadi Al-Quran innahu la Qur'anun karim. Penjelasan tafsir Ibnu Katsirnya di sini yaitu nah ini anna hadzal Qur'an alladzi nazala ala Muhammad la kitabun adzim. Diturunkan pada Muhammad yang itu merupakan kitab yang amat agung. Sama di kitab Jalalain juga sama. Al-Quranul Karim, kitab sing agung, kitab yang mulia, diturunkan kepada Muhammad Kanjeng Nabi sebagai kitab yang amat agung, kitab yang amat mulia. Ngaten nggih? Ngaten. On. Lanjut sak menika. Fi ing dalem, di dalam kitabin, monggo. Kitab maknun, monggo. Terpelihara. Kitab ini Al-Quran yang mulia ini, ya, diturunkan Allah fi kitabim maknun. Fi kitabim maknun, ya. Kitab yang terpelihara. Kitabum maknun itu penjelasannya apa? Adalah Lauhil Mahfuz. Ada di sini. Lauhil Mahfuz. Niki. Niki penjelasannya pun apa? Mu'adzim fi kitab Adam. Fi Lauhil Mahfuz. Kitab yang turunkan di Lauhil Mahfuz. Nama lain Lauhil Mahfuz, okay? Lauhil Mahfuz apa? Ini tempat apa? Yang diciptakan Allah sebagai tempat panggonan segala takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz itu nama lainnya apa? Kitabum maknun. Okay? Nah apa lagi? Kitabum mubin. Kitabum maknun itu Lauhil Mahfuz. Kitabum mubin ya Lauhil Mahfuz. Turunkan di Lauhil Mahfuz. Di Al-Quran itu sangat mulia yang diturunkan di Lauhil Mahfuz. Fi kitabim maknun, maka Bu. Fi kitabim maknun yaitu Lauhil Mahfuz, tempat Allah menyiapkan segala takdir Allah. Oke, termasuk takdir rezeki, takdir manusia, takdir makhluk, takdir kiamat, takdir Al-Quran diturunkan di sana Lauhil Mahfuz. Oke. Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuz. Lama lainnya Kitabum Mubin, monggo Bu. Apa lagi? Kitabim min qabl, monggo. Itu nama lain dari Lauhil Mahfuz. Satu panggonan tempat segala putusan takdir itu Lauhil Mahfuz. Di mana? Dia di langit ketujuh. Di atasnya langit ketujuh. Al-Quran diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz, awalnya apa? Dari langit 7, Lauhil Mahfuz, turun ke Baitul Izzah. Maka Lauhil Mahfuz, maka turun lagi, diturun ke Baitul Izzah, maka. Oke, jadi dari turunkan Allah, gelondongan, Lauhil Mahfuz, total 30 juz, Lauhil Mahfuz diturunkan, apa? Perintahkan Jibril,
ditaruh nih di tempat namanya apa? Baitul Izzah, monggo Bu. Kalau Lauhil Mahfuz itu di langit ketujuh, Baitul Izzah di langit satu, langit dunia. Bu, paham ya? Dari Allah, terganggu ini ya, begini ya. Oke. Dari Allah, ya, turunkan Lauhil Mahfuz, semuanya ya, turunkan gelondongan 30 juz di Baitul Izzah itu di langit satu. Paham ya? Baitul Izzah turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad berangsur-angsur. Pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, berangsur-angsur harus selama berapa? 22 tahun 8 bulan atau 23 tahun di dunia nggih. Fi kitabim maknun itu di Lauhil Mahfuz. Paham nggih? Ibnu Katsir juga sama, Jalalain sama, yaitu di Lauhil Mahfuz. Oke, paham nggih? Jadi Allah bersumpah, kan kemarin sudah jelas ya, antara sihotul qasam, muqsam bih, muqsam alaih. Sihotnya qasam, apa? Lafalnya qasam itu demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, wallahi. Tapi fala uqsimu, yang boleh ini hanya Allah. Fala uqsimu, demi Allah, Allah bersumpah dengan apa? Galaksi, peredaran, timbul tenggelamnya bintang yang amat dahsyat itu, Allah menurunkan muqsam alaih yang apa? Di sasaran sumpahnya itu Al-Quran. Allah menunjuk Quran sampai Allah bersumpah dengan galaksi. Al-Quran itu yang menjelaskan segala alam itu Al-Quran. Amat mulia Al-Quran itu. Dijelaskan dari A sampai Z, semuanya itu ada dalam Al-Quran. Galaksi ada, planet ada, bintang ada, asteroid ada, meteor ada, komplit ya, ada dalam Al-Quran. Ini karim amat mulia, itu diturunkan apa? Fi kitabim maknun. Apa tuh? Di Lauhil Mahfuz. Nah itu juga ya. Terus turunkan nanti, turun ke Baitul Izzah, langit satu. Nih, atas niku. Nah, pada Rasul dari Allah, Jibril turunkan di malam Lailatul Qadar. Jadi di Baitul Izzah gelondongan 30 juz Mas. Di Baitul Izzah 30 juz niku. Adapun di dunia itu secara berangsur-angsur. Oke, pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon paham? Lanjut. La monggo. Yamassuhu illal mutahharun. La itu artinya tidak. Oke. Yamassuhu menyentuhnya hu Al-Quran illa kecuali al-mutahharun orang hamba Allah yang disucikan. Dan ini teng mriki Ibnu Katsir juga ada 3 pendapat. Ayat ini yang digunakan ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan para ulama, la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi pendapat yang pertama bahwa Al-Quran yang di Lauhil Mahfuz itu tidak akan tersentuh sama sekali kecuali hamba Allah yang disucikan. Karena ayat ini ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Sebab turunnya, bahwa orang-orang jahiliyah, orang kafir saat itu, itu apa niku? Kalau mereka panen, nandur panen, hujan deras, dia tidak ingat pada Allah, tapi menganggap bintang-bintang itu yang membuat apa? Aku panen. Bintang itu yang bikin aku hujan. Bintang itu yang bikin kita subur. Kalau bintang Libra, bintang Leo, bintang Sagittarius, mulai percaya pada ramalan bintang itu syirik niku. Karena dulu itu yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Betul? Lah maka orang-orang jahiliyah menganggap bahwa turunnya
bintang apa rezeki ini dari bintang. Gitu. Lah Al-Quran pun begitu, dianggap Al-Quran itu tidak dari Allah. Gitu. Gitu. Bahkan mereka anggap Al-Quran turun dari setan. Gitu. Yang bahas setan itu loh. Kanjeng Nabi dianggap sihir. Gitu. Maka di sini la yamasu ilal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Siapa itu? Penjelasan adalah malaikat. Nah ini penjelasannya pun ya, ini qala al-kitab allati fis sama, yakni al-malaikah. Jadi tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali malaikat. Pertama Ibnu Katsir menjelaskan la yamasu ilal mutahharun, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang disucikan. Siapa orang yang suci? Disucikan, satu adalah malaikat. Setan tidak bisa menyentuh. Setan nggak bisa menyentuh itu. Nah, setan nggak mampu, nggak kuat menyentuh. Kalau di sini adalah malaikat. Nah, pertama adalah malaikat. Penjelasannya pun. Terus yang kedua, la yamasu ilal mutahharun, siapa? Tidak menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Apa? Al-Quran mushaf itu tidak boleh, tidak boleh menyentuh Quran kecuali dalam keadaan suci, gitu loh. Paham betul? Jadi beda pendapat. Demek Quran kudune suci, kudune wudu, tidak boleh hadas, tidak boleh najis, gitu loh. Ada banyak penjelasan ini. Banyak penjelasan pun. Dadas wama tanazal di syaitanu. Ini penjelasan wama yambahi lahum wama istati'un. Setan ini ramahmu, dan setan ini ramahmu dengarkan itu lah. Yang kedua berpendapat bahwa la yamasu ilal mutahharun apa? Yaitu mereka adalah apa? Yang tidak bisa menyentuh Quran adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang hadas. Tetapi penjelasan satu berpendapat bahwasanya la yamasu ilal mutahharun adalah malaikat, yang satunya lagi la yamasu ilal mutahharun adalah orang-orang yang berhadas, bernajis. Kan sekarang ada toh? Demek Quran kudu berwudu, demek Quran kudu dalam keadaan suci, kan yang satu berpendapat kuwi jane orang ngono kuwi. Kowe najis ya entuk wudu apa tuh? Hadas ya entuk, ada yang berpendapat seperti itu, Pak. Ada seperti itu. Lah itu apa maksudnya? La yamasu ilal mutahharun adalah malaikat. Enggak. Kuwi maksudnya la yamasu ilal mutahharun adalah dalam keadaan suci, gitu loh. Paham betul? Nah, alasannya tadi yang malaikat adalah tadi yang dijelaskan al-kitabu alladzi fis sama, setan ora mampu, setan kuwi ana langit. Pada saat itu adalah dari Allah ke Lauhul Mahfuz, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Lho. Kuwi ora ana menungso, sing iso demek mung malaikat. Paham betul? Alasan itu. Di samping itu, di samping itu bahwa Al-Quran itu, ini ayat ini Al-Waqiah itu surat Makkiyah, Bu. Surah Makkiyah diturunkan di Mekah. Kanjeng Nabi belum hijrah, masih di Mekah. Paham? Sementara Al-Quran itu suhuf, ini lembar Al-Quran ini seperti ini baru ada zaman Utsman bin Affan. Kanjeng Nabi sedo, diganti diteruskan Abu Bakar sedo, teruskan siapa? Umar bin Khattab meninggal atau sedo, teruskan Utsman bin Affan. Jarak kanjeng Nabi meninggal sampai Utsman 30 tahun. Baru ada Alkitab, paham betul, Bu? Paham betul? Zaman kanjeng Nabi masih dalam hafalan, belum ada kitab mushaf kata niki. Paham betul, Bu? Maka kalau turunnya kanjeng Nabi sebelum hijrah ke Madinah, itu berarti urun apa? Belum ada gini. Belum ada. Ada berupa kitab zaman Utsman bin Affan. 30 tahun setelah kanjeng Nabi wafat.
Kan yang mulai menyusun kitab Quran bentuk ngeten iki, kitab Mushafi zaman Khalifah Utsman bin Affan. Padahal ayat niki diturunkan la yamassu ilal mutahharun. Ini berarti urung ana Al-Qur'an. Berarti sing kuwi maksudnya yaiku malaikat sing ora iso tidak bisa menyentuh kecuali mutahharun kuwi malaikat. Ngoten lho, paham mboten, Bu? Malaikat. Paham nggih? Tetapi lah niki, penjelasanipun ayatipun bahwa ilal mutahharun diterangkan nih, yaitu diterangkan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya itu bahkan akhirnya para imam madhab itu semua 4 imam madhab itu memahami sebenarnya karena Al-Quran itu kalamullah, kitab yang suci dari Allah, maka harus bersuci, harus berwudu. Jadi ojo demek Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Lah jalan tengahipun yang satu berpendapat sing demek ki malaikat, yang satu dalam keadaan bersuci, maka afdalnya kita memegang Al-Quran itu dalam keadaan berwudu. Ngoten nggih? Nika. Paham nggih? Terus menika mutahharun. Qala la yamassu indallah illal mutahharun. Iki lho, istilah ini. Ibnu Jarir mengatakan hadatsana Ibnu Abdul A'la, hadatsana Ibnu As-Tsauri, hadatsana Ma'mar bin Qatadah la yamassu illal mutahharun, qala la yamassu indallah illal mutahharun. Jadi dalam keadaan bersuci. Ada dua pendapat nggih. Yang satu mutahharun adalah para malaikat, yang satu menyentuh. Nah, jalan tengahnya adalah yang namanya kita memegang kalam suci, kitab Al-Quran kok ora wudu, maka afdal utamanya adalah berwudu dalam keadaan suci. Wong hadas tidak boleh nyenggol Al-Quran. Ngoten nggih? Paham nggih? Tanzilun monggo min Rabbil alamin. Al-Quran itu diturunkan dari Rabb Tuhan seluruh alam. Awas, Quran itu diturunkan oleh Allah seluruh alam. Orang dunia tok, alam semesta raya yang miliki itu Allah, Rabbnya seluruh alam, diturunkan dari Allah semesta alam. Rabbul alamin, Tuhan seluruh alam. Nggih? Niki mau jelaskan niki. Ay hadzal Quran unzilu minallah min rabbil alamin. Wa laisa huwa kama yaquluna innahu sihrun au kahanatun. Ora, Quran iki ora dianggap sihir utawa tenung, turun dari Allah pemilik alam semesta raya yang sing gawe bintang triliunan galaksi, pirang-pirang kamu bumi, wah bertaburan yang amat dahsyat itu alam dunia, belum alam yang lain, masih alam akhirat, alam kubur, alam barzah, semua alam Allah yang punya itu yang membuat Allah ora sihir, ora tenung, gitu loh. Ini tanzilum mir rabbil alamin. Paham ya? Nah, terus afa bihadza maka kemarin dah jelaskan antara a sama fa istifham, apakah dengan hal ini, dengan ini itu jadi mudhaf, hadzal hadis maka mudhaf ilaihnya hadis, apakah dengan hadis ini, kok hadis Al-Quran itu juga disebut hadis, namanya ahsanul hadis maka Bu. Al-Quran itu juga disebut ahsanul hadis. Hadis yang paling hasan itu ada di surah Asy-Syu'ara ayat 210. Al-Quran itu juga disebut ahsanul hadis. Mulai dari ini, afa bihadzal hadis, apakah dengan hadis ini, dengan Al-Quran ini, paham nggih?
Ini hadis ya. Dengan ahsanul Al-Quran ini antum mudhinun, maka antum maka kamu semuanya masih mudhinun, maka masih meremehkan, masih meragukan, masih merendahkan, masih apa jenenge mengabaikan gitu. Al-Quran sudah bicara kemarin ya, bicara masalah biologi, tentang kejadian manusia, tentang ajbad dunub, tentang tulang ekor yang merekam apa perbuatan suara manusia yang nanti apa namanya itu tumbuh dari situ, tanaman, api, banyak sekali bintang-bintang. Al-Quran memberitakan seperti itu dan terbukti secara ilmiah gitu. Gitu nggih? Gitu nggih? Kemarin sudah jelaskan ilmiah kayak gitu terbukti. Orang-orang yang tidak berilmu menemukan itu. Apakah sudah dijelaskan Al-Quran kamu termasuk orang yang masih mudhinun, orang-orang apa yang meremehkan, orang-orang yang apa Pak? Yang mengabaikan, menganggap apa jadinya apa tahu gitu loh. Jadi jangan pernah menganggap Al-Quran itu hal-hal yang sepele, itu benar-benar karim gitu loh, yang mulia. Jangan mudhinun, meremehkan, merendahkan. Mulai ya, dari membawanya, adabnya kan Al-Quran itu kita kalau baca Al-Quran, megang Quran ya, itu kan nyun sewu, jangan sampai di bawah kemaluan kita. Kalau kita duduk bersila seperti ini, Quran harus di atas kemaluan kita. Jangan sampai taruh di lantai. Karim ini kalame Gusti Allah, ini kitab yang mulia. Aja ngeten iki, harus di atas napa? Kemaluan kita. Orang-orang kafir, orang yang tidak beriman meremehkan, bahkan ada dibakar segala, diobong, gitu nggih. Wong isine pedoman hidup yang luar biasa kayak itu, kamu masih mudhinun, masih meremehkan, masih merendahkan loh. Paham ya? Nah, paham ya? Paham ya? Nah, terus yang terakhir, wa taj'aluna maka dan kalian semuanya menjadikan ya rizqakum maka ya atas rizki yang Allah berikan kepadamu annakum maka lantas kamu semuanya justru kamu semuanya tukadzibun maka mendustakannya. Nah, terus mata ja'aluna maka dan kamu sekalian menjadikannya Al-Qur'an menjadikannya rizqakum maka rizki ini Pak Polbe. Apa rizki ini? Rizki itu adalah kitabullah. Jadi apakah kamu sekalian menjadikan rizki? Kamu diberi Al-Quran itu rizki Pak. Rizki tidak harus berupa makanan minuman. Rizki nggak harus berupa apa bu? Uang. Al-Quran itu rizki loh Pak. Ibu? Ibu ya? Maka, tapi Bismillahirrahmanirrahim maka. La yajtami'u fahmul Quran wal istighalu bil khutami fi qalbin mu'minin abadan. Tidak bisa berkumpul, tidak bisa menyatu. Orang yang sibuk urusan dunia dengan memahami Quran kepada orang mukmin selama-lamanya. Jadi orang tuh nak diberi Al-Quran, ngaji Quran itu rizki, tidak bisa menyatu orang-orang yang sibuk dunia untuk memahami Al-Quran. Betul. Wong ngojodonya mengejar dunia, ora terlintas sama sekali mikir Quran, ora terlintas ngaji, Bu. Nggih, gak menyatu, paham ten? Kita bersyukur dikasih rezeki, nggih, kesehatan, bangun tidur, kok apa bisa ngaji Quran itu rezeki. Maka wa taj'aluna rizqakum itu rezeki apa? Kita buah Al-Qur'an. Kamu menjadikan Al-Quran justru kok kamu masih meremehkan, masih mendustakan, kamu masih urusan dunia saja, tidak pernah
tidak pernah tertarik, tidak pernah ada waktu untuk Al-Quran. Kenapa tadi? Tidak la yastami'u fahmul Quran, tidak pernah menyatu untuk memahami Quran bagi orang-orang yang sibuk mengejar urusan dunia. Praiso, wis nang urusan dunia bayar nanti, ya nanti, tapi nggak terlaksana. Sok wae nggak terlaksana, karena dia untuk dunia. Dan kalau kita sekarang itu suka ngaji Quran, itu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa betul, Pak? Nah, orang kafir boten wong remehkan apa ngaji, penting sholat 5 waktu. Padahal untuk menghidupkan agama itu dengan ilmu, dengan Al-Quran, ngaji. Apa betul, Pak? Wah, ini rizki, Pak. Bu, rizki ini, kita ngaji Quran ini rizki gitu, dapat ilmu ini rizki. Rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa betul, Pak? Ini kalau tulis saking penjelasan sarah kitab Al-Jalalain. Ini kalau betul mejanya kecil, ya. Jelasnya untuk begini, ini penjelasan itu. Sarah yang pinggir, Mas, yang kecil-kecil, ada penjelasan seperti ini. Jadi orang bakal menyatu, orang gatuk, orang terlintas sama sekali, orang yang memburu dunia, kok ngaji Quran ora, karena Quran itu rizki diberikan pada orang yang dikehendaki. Paham gak ya? Nah, ini maksudnya wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rizki Al-Quran yang Allah berikan pada kamu justru annakum, kamu semuanya kok masih tukadzibun, masih saja mendustakannya, masih saja meremehkannya, masih saja menunda-nundanya, gitu. Oke. Rezeki, Pak. Jadi monggo kita jangan merasa sepenting aku sholat 5 waktu cukup, cukup. Ini sumber segala hidayah. Paham ya? Sampai Allah bersumpahnya ora ben-ben. Wis muga delok kayak galaksi kayak, gitu. Delok di atas itu. Ciptaanku yang kayak gitu. Jasadnya seperti itu. Allah bersumpah kayak ngono, bersumpah dengan awalnya kan galaksi, awal sumpahnya untuk menginformasikan Al-Qur'an yang amat mulia. Ojo diremehkan, ojo direndahkan. Paham betul, Bu? Perkara tadi ada 2 pendapat, itu la yamasu ilal mutahharun, yang satu adalah malaikat, ya benar, dari Allah langit ke-7 ke Baitul Izzah itu hanya malaikat yang mampu. Gitu nggih? Dari Allah turunkan langit ke-7, Lauhul Mahfuz, gitu nggih? 30 juz. Turunkan ke Baitul Izzah, itu yang mampu hanya malaikat. Tapi dari langit 1 Baitul Izzah turun ke dunia, turun pada Nabi Muhammad, dia Nabi Muhammad seorang manusia. Paham ya? Maka kita memuliakan, mengkarimkan, memuliakan Al-Quran. Sebelumnya berwudu, menghadap ke kiblat. Al-Quran jangan taruh di lantai. Di rumah Al-Quran jangan ditindai oleh kitab. Kalau ada kitab yang lain, buku lain, Quran dhuwur dhewe. Bu, nah ada Al-Quran, ampun ditumpangi undangan manten, ampun ditumpangi kudung, gitu, dimuliakan gitu. Oke? Kalau mbak Al-Quran, ampun tangan kiwa, tangan kanan, oke? Karim, oke? Karim, apalagi? Termasuk dalam sehari-hari utamakan Al-Quran baru yang lain. Kalau ada pilihan, aku harus menghafalkan doa ini, ada Al-Quran, pilih Al-Quran dulu, muliakan Al-Quran dulu gitu loh. Muliakan Al-Quran. Syukur di rumah itu lemari panjenengan toto Al-Quran yang bagus. Oke, lemari jenengan itu Al-Quran ditos sing apik, ampun direndahkan, dimuliakan gitu loh. Al-Quranul Karim. Tadi nggih, Al-Quran diturunkan bahasanya mulia, Rasulnya mulia, gitu nggih. Turut di tempat yang amat mulia,
Gitu ya, betul nggak? Serba mulia aja pripun? Al-Karim. Paham nggak ini? Terus ada di ini di kamar tuh Quran aja nggon bantal Mas ya. Dhuwur di aja ngasih. Ini mulia sekali nih ya. Mulia. Paham nggih? Paham nggih? Lah ibu-ibu yang terus diajak tahlilan dipun paringi Yasin. Yasin Al-Qur'an Yasin kecil nggih Pak nggih, Bu. Yasin kecil buku kan Al-Qur'an niku. Amun glethahe sak nggon-nggon niku. Karena Al-Qur'an. Bahkan kalau ada Al-Qur'an yang rusak, Bu, pripun? Kalau ada Al-Qur'an yang rusak niku dibakar dosa, Al-Qur'an sobek niku. Dibakar dosa, diklumpukke kok piye? Pripun niku? Pak. Kita sering tahu di rumah tuh ada Quran yang rusak tuh ya. Rusak tuh, dibakar dosa. Pak. Itu gini, ya dirawat, diadai plastik sendiri, dirawat, dikumpulkan demi memuliakan Al-Quran. Mengatakan ibu-ibu, pas 1 jam, ini kita sudah saatnya masuk sholat syuruk. Karena ini audiensinya kan campur aduk nih, ada mahasiswa, ada ibu-ibu, ada ini, maka bahasanya seperti ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, tadabbur dari surah yang kita baca selesai, 75 sampai 82 selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama, yaitu doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.